Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Bahwa kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh sebentar lagi kami mendengarkan sharing Tuhan mengenai beasiswa atau scholarship dari saudari kami Yoseba. Kira Kau Tuhan memimpin acara kami ini Tuhan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Yoseba. Ya baik, saya izin share screen. Apa sudah terlihat ya? Belum? Oh, sudah. Sudah. Oke, ya selamat malam semuanya. Terima kasih bagi yang sudah datang, yang melihat flyer di sosial media. Lalu malam ini saya akan membagikan sharing tentang pengalaman studi dan beasiswa ke Tiongkok. Sebelumnya, bagi yang belum kenal, mungkin perkenalkan saya Yoseba Christina Widodo. Sekarang mahasiswa S2 di China University of Mining and Technology, jurusan International Trade, dengan beasiswa Chinese Government Scholarship. Oke, yang pertama akan saya mulai dengan alasan kenapa saya memilih untuk studi ke luar negeri. Sejujurnya, waktu saya SMA, saya ada sekolah juga diploma di salah satu institusi di Surabaya. Nah, dari sana mindset saya sudah dirubah, mindset saya sudah diatur untuk kamu ikut ini diploma. Jadi saat saya SMA pagi, saya diploma malam. Lalu setelah dari sini, kamu bisa melanjutkan ke China dengan waktu 2 tahun saja. Jadi dia programnya 2+2. Jadi saya berpikir, why not? Jadi memang dari SMA, saya sudah mulai dengan perjalanan seperti ini, menemukan institusi itu dengan bantuan teman atau teman angkatan atau kenalan ortu. Jadi ya begitu. Lalu yang kedua adalah kenapa alasan memilih China. Karena di institusi itu sendiri sebenarnya menyediakannya hanya China dan Taiwan. Tetapi karena waktu itu saya sangat suka dengan Mandarin yang simplified, yang seperti selama ini saya pelajari dari SD, maka dari itu saya memilih China. Dan karena program dual degree 2+2 ini hanya terdapat di China, di kota Chongqing untuk menamatkan S1 saya. Maka dari itu, saya memilih China. Nah, ini alasan saya ya. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir, kenapa China atau Tiongkok menjadi tempat yang oke untuk dipilih untuk melanjutkan studi? Karena Tiongkok, ya seperti yang bisa kita lihat selama beberapa tahun terakhir, perkembangannya sangat pesat di bidang, entah itu di bidang ekonomi, entah itu di bidang kesehatan, atau teknologi. Nah, dari sana kita bisa belajar banyak tentunya. Dengan dengan banyak jurusan yang ditawarkan, kita tentunya juga bisa belajar. Siapa tahu suatu saat kita bisa membalas negara dengan apa yang kita pelajari dari luar itu. Bukan berarti pendidikan Indonesia tidak bagus, tetapi studi ke luar negeri bisa membuat pikiran kita lebih terbuka dengan berbagai sudut pandang, dan tentunya kita bisa bertemu dan kenal dengan banyak orang yang bisa memberikan kesempatan. Mungkin suatu saat nanti kita ada kerjasama, entah itu di bidang bisnis atau apapun dengan mereka. Jadi sebagai tempat untuk memperluas relasi juga. Begitu. Nah, lalu sebelum masuk lebih lanjut,
di dalam beasiswa itu ada yang namanya full dan partial scholarship. Apa itu full dan partial scholarship? Full scholarship adalah beasiswa yang diberikan meliputi semua ini. Biaya sekolah, tuition fee, 学费, akomodasi di dalam kampus biasanya, 住宿费. Lalu teaching materials atau buku pelajaran kalau ada, 交台费. Lalu insurance, karena kita warga negara asing, 保险费. Living allowance setiap bulannya jika dapat, 生活费, dan research fee atau internship fee untuk PhD atau master degree, 研究费, 实习费. Ini jika kita mendapatkan full scholarship, kita akan biasanya mendapatkan semua ini. Nah, bagaimana dengan partial scholarship? Partial scholarship itu kita tidak bisa memilih. Misalnya kita apply untuk beasiswa yang full, tapi ternyata sekolah memberikannya atau institusi yang memberikannya itu partial ke kita. Jadi kita tidak tidak mau harus menerima itu, atau kalau enggak kita batalkan dan daftar lagi full scholarship di tahun depannya. Kenapa saya bilang partial ini tidak bisa memilih? Karena partial itu, kalau kita diterimanya partial, itu berarti ada sesuatu dengan kita yang sebenarnya mereka mau kita, UNIF itu mau kita, tapi kita kurang bagi mereka. Entah kurang di misalnya nilai sekolah, atau kemampuan bahasa, atau study plan kita kurang meyakinkan, research plan kita kurang meyakinkan. Itu bisa. Semua faktor itu bisa. Tetapi universitas tidak akan memberitahu kita alasannya. Nah, gitu. Lalu, selanjutnya, scholarship apa aja yang ada di China? Yang pertama, yang paling challenging menurut saya adalah Chinese Government Scholarship yang diberikan oleh institusinya namanya Chinese Scholarship Council, CSC. Nah, ini adalah beasiswa negara yang tentunya saingannya sangat ketat. Dia terbagi jadi 3 tipe. Tipe A via Embassy China di Jakarta, yang tipe B via universitas daftarnya, jadi kita berhubungan, kita apply-nya langsung ke website. Jalurnya berbeda. Kalau via Embassy itu berkas kita akan menuju ke Embassy dulu, kedutaan China di Indonesia, yaitu di Jakarta. Baru dari kedutaan diberikan kepada universitas, baru dari universitas diberikan kepada CSC untuk di feedback. Nah, kalau dari tipe B, university, itu kita langsung berkas kita menujunya ke universitas, terus langsung ke CSC. Nah, kalau tipe C, ini dari agency. Biasanya ada konsultan-konsultan atau agen yang bisa membantu memberangkatkan kita dan mempersiapkan kita untuk ini, beasiswa. Dan kemungkinan besar diterimanya memang ya tidak bisa dibilang hoki-hokian sih, dibilangnya hoki-hokian, karena kalau nggak dapat ya berarti memang belum jodoh. Lalu yang kedua ada Confucius Institute Scholarship atau CIS. Biasanya diperuntukkan untuk yang ingin belajar pendidikan bahasa Mandarin atau bahasa Mandarin itu sendiri. Dia tidak membuka untuk jurusan lain. Sedangkan kalau si CGS ini, semua jurusan bisa apply. Nah, sejak tahun 2021 kalau tidak salah, baru tahun kemarin, CIS ini ada di beberapa sekolah berganti nama menjadi International Chinese Teacher Scholarship. Jadi memang diperuntukkan untuk guru-guru Mandarin, pengajar Mandarin. Lalu yang ketiga ada provincial dan municipal government. Provincial ini pemerintah provinsi, municipal ini kota. Kota atau kota daerah istimewa atau ya wali kota di provinsi itu. Karena ada di China juga ada beberapa daerah istimewa. Contohnya Beijing, Shanghai, Chongqing, dan Tianjin. Nah,
Kalau yang CGS dan CIS ini pasti mendapat full. CGS ada yang partial. Nah, kalau dimulai dari yang ketiga ini, provincial dan municipal government, mereka ada yang full, ada yang partial. Lalu yang keempat, ada yang paling mudah diraih, ada university scholarship, Xiaozhang Jiangxuejin, itu berarti universitasnya atau kepala sekolahnya yang memberikan beasiswa itu. Nah, ini juga kebanyakannya sih full untuk biaya sekolah, jadi biaya tahunan, misalnya 4 tahun S1 itu free, tapi mulai dari asrama, mulai dari biaya hidup, asuransi, semuanya bayar sendiri. Kebiasaannya begitu. Jadi dia kebanyakannya free hanya untuk uang sekolah, karena memang dia mudah didapatkan. Lalu yang kelima, ada Other Government Scholarship. ASEAN Scholarship ini diberikan oleh pemerintah ASEAN untuk murid-murid dari 10 negara ASEAN, dan biasanya diperuntukkan untuk universitas di Provinsi Guangxi. Guangxi itu di China Selatan, sebelahnya Provinsi Guangzhou. Ya, daerah situ. Lalu MOFCOM, ini juga beasiswa negara, tapi hanya bisa untuk S2, apply S2 atau S3, dan sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Lalu ada Jasmine Government Scholarship, dia termasuk provincial scholarship, tetapi dia menaungi 3 provinsi. Jiangsu dan ada 2 provinsi di sekitarnya, di timur, China Timur. Lalu ada lagi ANSO. Dia diberikan oleh kayak departemen untuk research dari China atau di kampus itu sendiri. Jadi dia hanya ada di 2 kampus di provinsi Anhui, USTC dan UCAS. Katanya sih ANSO ini lebih besar dari CGS. Tapi ya hanya ada di 2 kampus ini. Jadi pilihan kampusnya sangat sedikit, dan juga USTC dan UCAS ini bagus banget sekolahnya untuk teknologi. Jadi saingannya lumayan berat. Lalu yang keenam, ada juga beasiswa dari Indonesia, negara kita. Ada Kemenkominfo, LPDP, atau instansi lain yang mendukung biaya kuliah. Selanjutnya, untuk persiapan dokumen sendiri, apa saja ya kira-kira untuk mendaftar beasiswa? Yang pertama, pas foto background merah dan putih, harus ada dua-duanya, karena dipakai untuk dokumen yang berbeda. Merah untuk SKCK dan putih untuk visa dan medical check-up. Dan residence permit ketika nanti sampai di China. Jadi saat di Indonesia, disiapkan agak banyak yang background putih. Lalu paspor, ini wajib. Kalau bisa sih minimal masa aktifnya 2 tahun. Lalu ijazah terakhir, SMA atau S1, S2, diterjemahkan dan notarisasikan ke Inggris atau Mandarin jika ijazahnya berbahasa Indonesia. Tapi kalau sudah bilingual Inggris dan Indonesia, maka tidak perlu dinotariskan. Cukup terjemahan itu saja. Lalu ada transkrip nilai, sama juga kalau dia belum bilingual, maka harus diterjemahkan dan dinotariskan. Kalau bisa sih ke penerjemah tersumpah ya. Nah, lalu study plan, research plan. Ini seperti mengapa kamu memilih untuk studi ke China, lalu mengapa kamu memilih universitas ini, mengapa kamu memilih beasiswa, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu lulus. Nah, di sini kalau S1 biasanya lebih dari 200 atau 400 kata, S2 lebih dari 800 kata, S3 lebih dari 1.200 kata, tergantung permintaan kampusnya. Kalau saya kemarin S2 itu 1.000 kata. S1-nya saya tulis 500 kata.
pakai bahasa Inggris atau Mandarin. Lalu untuk syarat usia ada juga S1 tidak boleh lebih dari 25 tahun, S2 kurang dari 35 tahun, S3 45 tahun. Jadi bagi yang misalnya tahun ini tidak lolos, tahun depan masih bisa mencoba jika syarat usianya masih mencukupi. Lalu ada medical check-up dan SKCK, masa berlakunya sama-sama 6 bulan. Perlu digarisbawahi, semisal kita mendapat full scholarship, syarat atau dokumen yang kita persiapkan ini ditanggung pribadi. Jadi tidak di-reimburse atau tidak dibayarkan oleh universitas atau beasiswa yang nantinya kita dapatkan. Lalu selanjutnya ada tes kemampuan bahasa, HSK, dan HSKK untuk yang mau jadi guru. Kalau enggak, cukup HSK aja. Tapi sekarang sih HSK sama HSKK harus tes bareng. Lalu ada TOEFL atau IELTS untuk bahasa Inggris. China tidak menerima TOEIC setahu saya. Kalau HSK, S1 minimalnya HSK 4, S2 5, ada juga yang 4 tapi sangat sedikit, sangat jarang ditemui. Lalu S3 biasanya HSK 5 atau bahkan 6. Biasanya 6 ini untuk yang pendidikan guru Mandarin. Lalu untuk TOEFL atau IELTS sendiri, kalau tidak salah 500, 550 dan atau 5 atau 5,5. Sekitar segitu. 5 atau 6. Berikutnya ada recommendation letter, surat rekomendasi 2 buah. Ini perlu biasanya. Kalau untuk mau daftar S1, bisa cari wali kelas atau kepala sekolah. Biasanya kepala sekolah sih. Karena dia jabatannya lebih tinggi kan. Dan lebih manjur aja kalau Kepsek. Lalu S2 bisa minta profesor atau wakil profesor. S3 harus dua-duanya profesor. Nah, ini. Nah, lalu jika ada academic certificates, misalnya mengikuti lomba internasional, nasional, boleh di-upload juga. Lalu ada karya ilmiah, artikel, esai yang pernah dibuat selama masa sekolah atau masa kuliah, boleh juga di-upload. Kemudian ini ada additionals, ini tergantung kampusnya. Portofolio untuk jurusan arts, dance, dan music. Financial statement bank, ini juga biasanya minimal biaya kuliah 1 tahun di sekolah itu mintanya. Kalau kita tidak punya, alias saldo bank kita tidak sebanyak itu, mending cari sekolah lain. Udah, kalau sekolahnya minta financial statement ini udah nggak bisa diganggu gugat. Lalu ada pre-admission dari Lausche di univ yang kita tuju. Ini untuk S2 dan S3 penting. Karena kalau misalnya apply CGS, ini sangat membantu. Biasanya kalau ada pre-admission, ini sebagai dosen pembimbing nanti ketika tesis atau disertasi, dia mau menerima kita, biasanya kita pasti diterima di universitas itu. Nah, untuk beasiswanya belum tahu, full atau partial. Tapi pasti diterima. Lalu, biasanya ada sekolah yang minta statement tidak menerima beasiswa lain. Karena sebenarnya kalau di China, udah daftar 1, misalnya CGS. CGS itu sekali daftar bisa untuk 3 sekolah. Biasanya selain kita daftar CGS, harusnya kita tidak boleh mendaftar beasiswa yang lain, misalnya beasiswa provinsi atau wali kota. Kalau ketahuan, biasanya bisa di blacklist. Tapi sejauh pengalaman, belum pernah dengar cerita di blacklist. Nah, lalu ada registration fee. Ada sekolah yang minta, entah itu 200, 400, 500, 600, atau 800. Biasanya tidak lebih dari 1.000 RMB. Kira-kiranya berarti di bawah 2 juta. Registration fee ditransfer ke Bank China saat mendaftar, saat sudah upload semua
dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu tidak akan kembali. Jadi ya harus diikhlaskan kalau misalnya tidak keterima. Nah, lalu berikutnya yang keenam. Apakah ada tips dan trik untuk beasiswa? Ada. Di China itu sangat banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan dan juga sebenarnya tidak susah sih sebenarnya. Kalau misalnya univnya baik, kita udah lihat univnya baik, klausulnya baik, pasti dibantu. Univ suka membantu murid. Nah, yang pertama ada nice portfolio atau CV. Aktif semasa sekolah atau pendidikan terakhir, pernah mengikuti lomba nasional atau internasional. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada academic certificates atau yang begini-begini, itu masukkan saja. Pasti berguna. Pasti berguna. Nah, lalu study plan, research plan, atau motivation letter. Semua itu jadi satu kalau di China, ditulis dalam satu saja. Tujuan beasiswa itu diberikan, alasan memilih studi di China, alasan memilih jurusan, alasan memilih universitas tersebut. Nah, untuk study plan sendiri, tipsnya adalah jangan pernah bilang kalian ingin mendapatkan beasiswa untuk nanti suatu saat bisa bekerja di negara itu. Selalu bilanglah, oh saya berharap mendapatkan beasiswa ini, dan nanti jika semisal saya sudah lulus, saya akan kembali ke Indonesia untuk melakukan ABCD. Karena kalau misalnya kita bilang di study plan itu, kita nantinya setelah lulus mau bekerja atau mau tinggal di tempat itu, di negara itu tidak memenuhi kriteria atau tujuan beasiswa itu diberikan. Jadi beasiswa itu diberikan sebenarnya sih, kalau kita sadar diri, ya kami membiayai kamu sekolah bukan untuk kamu rebutan pekerjaan dengan warga asli kami. Kamu pulanglah, begitu. Jadi kalau misalnya mau kerja di negara itu nanti boleh, tapi jangan ditulis secara jelas di study plan itu. Lalu ada tes kemampuan bahasa yang saya sebutkan tadi, HSK, TOEFL, atau IELTS. Itu kalau bisa sih tinggi dan baik. Cocok dengan ya standar kemampuan bahasa kalian. Lalu yang terakhir adalah recommendation letter dari guru atau dosen dengan jabatan yang tinggi. Di sini tinggi itu bukan hanya sekedar tinggi, tapi meyakinkan. Jadi kan ada dosen yang kayak, Pak, saya mau minta recommendation letter dong, buat apa? Ini. Waduh, saya nggak bisa nulis. Jadi kayak, gimana kalau nulisnya asal gitu. Jadi bukan asal nulisnya. Jadi memang dia ingin membantu kita pendaftar untuk apply beasiswa. Dan kalau misalnya gurunya itu baik, dia biasanya ngasih nomor telepon atau email. Jika sewaktu-waktu universitas mau menghubungi dia bersedia mengangkat atau membalas email itu. Nah, ada juga nilai sekolah. Ada yang tanya, nilai sekolah itu pengaruh nggak sih untuk beasiswa? Di sini kalau dibilang secara pengalaman ya, nggak pengaruh. Pengaruh mungkin. Pengaruh tapi tidak besar. Karena mereka lebih lihat ke study plan ini, tes kemampuan bahasa, dan recommendation letter. Jadi kalau di China itu nilai KKM-nya tuh rendah sekali, 60. Sedangkan kalau di Indonesia bisa sampai 75. Jadi kalau misalnya nilai kalian lebih dari 60 itu sebenarnya sudah dianggap lulus semua oleh mereka. Tapi ya jangan jeleknya kebacut. Ya 70 80 lah minimal. Jangan nyentuh angka 6. Lalu di sini ada quotes untuk scholarship hunter, berani maju, berani berhadapan dengan resiko, dan berani ditolak. Bukan siap maju, siap
berhadapan dengan resiko dan siap ditolak. Di sini siap dan berani itu, kalau menurut saya beda. Kalau siap, kita tidak tahu ke depannya akan gimana. Pokoknya kita siapin diri aja, siapin mental, siapin ya kayak bisa menimbang-nimbang kemungkinan terjelek yang kita dapat di masa depan. Tetapi kalau berani, kalau siap, itu kita tidak tahu ke depannya kan gimana. Dan kita siap sekarang, belum tentu setelah kita mendapat berita tidak enak itu, kita kuat. Itu siap. Tapi kalau berani, setelah mendapat berita tidak enak itu, misalnya ditolak, ya kita harus sudah mempersiapkan plan B, C, D yang lain untuk kita. Entah itu apakah apply lagi di tahun depannya, entah itu kursus bahasa asing misalnya, lalu mengambil kursus non-degree misalnya, itu siap dan berani. Oke, lalu yang ketujuh ada universitas di China. Dan tips memilih kampus. Nah, di China, seperti yang kita tahu, ada 2 universitas terbaik, yaitu Tsinghua dan Beijing University. Ini setiap tahunnya berlomba-lomba untuk menjadi 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 di China. Itu. Nah, lalu di China itu, kalau dari nama ya, ada misalnya ini XX University. XX ini bisa diganti jadi nama provinsinya atau nama kota. Misalnya Chongqing University, Sichuan University, Hangzhou University. Lalu ada jenis-jenisnya juga. Oh, biasanya kalau yang XX University ini aja, biasanya dia universitas negeri terbaik di kota itu atau di provinsi itu. Gitu. Entah dia terbaiknya itu karena memang terlama, atau memang dari terlama itu dia menstabilkan, posisinya tetap di nomor 1 atau nomor 2. Nah, lalu kalau dibedah dari jenisnya, ini pasti bakal sering kita temui nama-namanya. XX University of Finance and Economics, Political Science and Law Medical University, Science and Technology, Gongshang. Gongshang ini Teknologi and Business. Normal University, Arts and Science, Aerospace University, Maritime University, lalu University of Nationality, dan banyak lagi. Nah, dia ini spesialisasinya di bidang-bidang yang memang sesuai dengan nama mereka. Nah, Normal University ini bukan untuk yang bukan berarti kejiwaan ya. Normal University ini biasanya bagus untuk pendidikannya. Entah pendidikan, manajemen pendidikan, ilmu pendidikan, pendidikan bahasa Mandarin, pendidikan bahasa asing, segala macam pendidikan. Nah, tips and triknya untuk memilih sekolah tergantung dari mau kalian. Kalau misalnya memang mau kalian itu ke universitas yang terbaik di China atau universitas yang bagus. Misalnya kalian cari jurusan, oh jurusan ini ternyata bagusnya di Univ A, B, C. Ya berarti kalian harus mengupgrade diri kalian sendiri, mengupgrade dokumen kalian, misalnya nilainya harus bagus semua, tes kemampuan bahasa harus outstanding semua, excellent semua, baru bisa kalian bersaing dengan sekian banyaknya orang dari seluruh negara. Tapi kalau misalnya kalian kurang pede dengan diri kalian, aku pengen jurusan A, tapi kok kayaknya kalau masuk, misalnya pengen jurusan ekonomi, yang berbau ekonomi, tapi aku nggak yakin masuk finance and economy universitas ini tuh aku bakal keterima. Gimana kalau aku pilih sekolah lain yang tidak berhubungan dengan itu? Bisa.
Tapi saat kalian misalnya ditanya, ada pertanyaan, kenapa kalian memilih sekolah ini? Kalian jangan jawab, kalian kurang pede. Jadi, bisa melakukan banyak research. Misalnya, ini pengalaman pribadi, saya memilih CUMT, China University of Mining and Technology, mining, pertambangan. Tapi jurusan saya International Trade, perdagangan internasional. Kenapa? Karena saya nggak yakin bisa masuk University of Finance and Economy. Yang kedua, karena murid Indonesia di sana sangat sedikit, kurang dari 10 orang. Itu bisa menjadi poin plus saat diwawancara. Ada wawancara untuk beasiswa. Karena saya mengetahui di sana murid Indonya sedikit. Jadi, saya bisa belajar lebih banyak dengan orang lokal, warga Chinese, atau orang internasional dari negara lain. Karena kalau misalnya udah banyak anak Indonesianya di sana, terus kita masuk, ya kita nggak ada nilai plusnya dong. Sesama Indonesia. Begitu. Jadi sekolah saya itu yang sekarang, dia memang bagus di mining, pertambangan, dan teknologi pertambangan, tapi saya tidak memilih itu. Saya tetap ke perdagangan internasional. Dan puji Tuhan masuk. Dengan alasan saya yang seperti itu. Gitu. Jadi bisa di research dulu di universitas ini, kira-kira apa yang bisa, apa titik yang bisa kita raih, kita dapat untuk kita kayak tembak bola itu supaya gol gitu. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara belajar bahasa Mandarin dengan efektif? Seperti yang teman-teman tahu, bahasa Inggris saya jelek. Saya akui itu. Ya bukan jelek, cuman kurang. Kalau dibandingkan dengan Mandarin, bahasa Inggris saya kurang. Walaupun dari kecil belajar Inggris, tapi memang saya tidak senang dengan bahasa Inggris, jujur saja. Walaupun dia penting, saya nakal. Saya nggak suka belajar bahasa Inggris. Nah, akhirnya, karena memang saya suka dengan Mandarin, saya niati itu. Misalnya, kalau sekarang sih banyak dari video, konten, terus dari aplikasi belajar, seperti Duolingo, dan aplikasi serupa. Sekarang sih banyak banget ya aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk belajar. Terus ada kursus gratis juga biasanya, bukan kursus gratis. Kayak organisasi polyglot gitu, organisasi yang mengajarkan banyak bahasa itu juga bisa dicoba. Lalu banyak membaca dan banyak menulis. Ini pasti sih, karena penting. Nah, lalu yang ini, gambar di kanan atas, itu sebenarnya program studi exchange. Tapi karena kita pandemi, mungkin hal ini akan susah. Jadi program studi exchange mungkin setengah tahun atau 1 tahun ke China. Itu pastinya sangat membantu. Lalu selain itu, ada dari bagi yang suka nonton film, series, sinetron, lalu mendengarkan musik, itu juga bisa membantu. Jadi belajar dari kata-katanya yang diucapkan pemainnya, pemerannya. Lalu kalau dari musik kita bisa belajar dari liriknya. Bisa jadi juga gara-gara ini kan menumbuhkan bakat-bakat terpendam. Contohnya misalnya, aku juga bisa loh bikin lirik. Jadi mungkin bisa mulai menciptakan lirik sendiri atau skrip naskah sendiri. Nah, nantinya bisa dicoba dengan bahasa yang kalian pelajari, misalnya Mandarin. Nah, lalu yang terakhir adalah banyak berbicara dan mendengarkan. Nah, ini termasuk studi exchange tadi ini juga ya, karena kalau studi exchange kan kita diajari langsung oleh Laotian native, terus juga pasti setiap harinya tuh banyak berbicara dan banyak ngomong. Dan satu lagi, kalau belajar bahasa itu harus didasarkan oleh memang keinginan diri sendiri, bukan paksaan dari siapapun atau dari bukan paksaan
jangan ada pressure untuk belajar bahasa. Kita harus happy untuk belajar bahasa itu supaya cepat nancep. Cepat diingat, cepat nancep di otak. Nah, sampai di sini saya mau promosi sebentar. Jadi adik saya dan saya membuka kursus bahasa Mandarin. Jika semisal kalian tertarik, bisa mengunjungi Instagram kami di @catlia.mandarin dan menemukan banner-banner kursus yang kami tawarkan. Nah, lalu selain di Tiongkok, bagaimana jika saya ingin studi tapi ke negara lain? Teman-teman bisa coba cari, banyak banget kalau sekarang itu komunitas-komunitas tentang informasi beasiswa, terus caranya untuk kalau keluar negeri ke negeri lain selain dari Tiongkok itu bagaimana, terus beasiswanya yang ditawarkan apa saja. Kebetulan saya juga ikut ke dalam salah satu organisasi seperti itu. Namanya adalah Perhimpunan Pendidikan Pelajar Indonesia Sedunia Kawasan Asia Oseania. Nah, di sana kita ada program kerja yaitu webinar Edu Experience yang nantinya akan membahas pengalaman studi dan beasiswa di 14 negara Asia dan Oseania. Kita sudah berjalan 2 episode. Yang episode pertama ini Australia dan New Zealand. Lalu episode kedua yang di kanan ini adalah Malaysia dan Singapura. Nah, ini link rekamannya kalau misalnya teman-teman mau lihat. Nah, lalu episode 3 bakal diadain 22 Januari, hari Sabtu nanti pagi, dengan tema Thailand dan Brunei Darussalam. Kalau misalnya kita nih belum pernah melakukan research tentang studi luar negeri, pasti kita akan bertanya, ngapain studi ke Thailand? Ngapain studi ke Brunei? Ada apa di sana? Ternyata setelah saya ikut, maksudnya organisasi seperti ini, saya menemukan ternyata tidak sedikit anak Indonesia yang mengejar Thailand dan Brunei. Nah, apa saja sih yang membuat Thailand dan Brunei itu menarik? Bisa daftar ya ke sini untuk lihat, untuk dengar cerita teman-teman. Kakak-kakak ini Adnan pengalamannya studi di Thailand dan Brunei dan beasiswa apa saja yang ada di negara itu. Nah, kembali lagi, habis promosi singkat. Jika takdir berkata lain, what if I don't pass the scholarship? Apa yang akan saya lakukan jika tidak lolos beasiswa? Ini saya mengutip dari Pak Ahmad Akbar Sutamto. Dia salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada. Dia juga sebagai keynote speaker di Edu Experience episode 1. Dia pernah berkata begini, jika takdir berkata lain, yang pertama, yakinlah bahwa jalur sukses setiap orang itu berbeda. Studi di dalam negeri dan luar negeri masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau memang kita tidak berjodoh dengan luar negeri, di dalam negeri juga not a big problem, tidak masalah. Karena memang tujuan kita kan pendidikan lanjut. Lalu rezeki dapat berupa apapun dan beasiswa hanyalah salah satu di antaranya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Seperti yang tadi saya bilang, berani ditolak dan berani mencoba lagi. Sepertinya ada banyak sekali scholarship hunters yang mereka itu gagal beasiswa bisa sampai puluhan kali dalam tahun-tahun bahkan. Tapi ujung-ujungnya mereka dapat beasiswa itu. Jadi itu hanya masalah waktu dan masalah tempat. Masalah waktu, mungkin belum saatnya saya mendapat beasiswa untuk studi ke negara ini. Atau
mungkin tempat ini bukan tempat terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Jadi mungkin saya harus pindah ke tempat lain, ke negara lain, misalnya. Kalau misalnya kalian memilih negara yang menggunakan bahasa Inggris, tentunya lebih mudah karena satu dokumen itu, satu persyaratan dokumen aplikasi itu bisa kalian daftarkan ke negara-negara. Misalnya di saat yang bersamaan. Misalnya Turki, Inggris, Amerika, Australia, apapun yang pakai bahasa Inggris kalian daftar. Tapi kalau kalian pakainya misalnya bahasa asing, misalnya Mandarin, ya kalian hanya bisa di China, Taiwan, Hong Kong. Gitu. Hong Kong kayaknya Inggris juga sih. Oke. Nah, sampai di sini, kalau misalnya memang takdir ini berkata lain, tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita harapkan, ya tetap minta Tuhan bantu untuk memberi petunjuk jalan atau pilihan lain. Jangan ditolak sekali, lalu terus benar-benar kayak menyerah, tidak ada harapan, tidak ada sukacita gitu ya, jangan. Karena hidup harus melihat ke depan, harus move on. Dan tetap semangat pokoknya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk studi ke luar negeri, mau tanya-tanya soal study plan, recommendation letter, terus study plan sih yang penting, atau research plan, bisa hubungi saya. Ini kontaknya udah saya list di sini semua. Dan terima kasih. Thank you, Yosefa. Teman-teman di sini, rekan-rekan, apakah ada yang nggak ditanyakan? Boleh langsung unmute atau tulis di chat box. Mungkin ada yang kurang jelas. Berarti kalau dari penjelasan, berarti nilainya nggak pengaruh kan? Nilainya pas-pasan juga nggak apa-apa. Silakan yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang mau tanya. Boleh saya bertanya? Boleh. Mau tanya itu loh, apa? Ini kan kalau di China berarti bahasa pengantarnya semua kayak bahasa China atau bahasa Inggrisnya kan? Bisa bahasa Inggris, tapi tidak semua jurusan. Oh, jadi ada yang bisa bahasa Inggris. Betul. Biasa. Terus kalau misalkan tadi yang bilang daftarnya di pakai apa beasiswa CGS, itu berarti bisa di websitenya gitu ya? Tahu ada websitenya khusus buat itu? Betul. Izin share lagi. Ini website untuk CGS. Kalau misalnya mau pilih-pilih sekolah, lalu jurusan di sekolah itu bisa cari di sini. Ini ada degree-nya, bachelor, doctoral, master, atau non-degree. Non-degree ini 1 tahun biasanya. Non-degree berarti kursus ya termasuk ya? Betul. Oh, oke. Jadi dari website ini bisa milih kampusnya yang didukung pakai beasiswa ini gitu. Betul. Tapi untuk dapat beasiswa ini juga harus ada saldo rekening dulu di bank. Nggak wajib. Oh, Nggak wajib. Itu hanya additional aja jika kampusnya minta. Oh, oke. Jadi jika kampusnya minta baru harus ada itu. Yang pasti ada itu registration fee-nya gitu. Itu nggak wajib juga. Ada yang gratis kok. Oh, ada yang terus gratis. Ini untuk daftar uploadnya. studyinchina.csc.edu.cn. Itu berbahasa Mandarin ini, dah. Ada Inggrisnya. Oh, ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini.
Oh, kayak jurusan perfilman atau musik gitu ya ada tuh. Sebelumnya sih nggak pernah lihat ya, C. Sebab perfilman itu mahal. Belum tentu mahal. Belum tentu misalnya ya kalau uang sekolah tahunannya ekonomi S2 itu rata-rata 25.000 RMB. Dia per tahun itu 50 juta berarti anggapannya. Lebih. Itu ekonomi S2. Kalau S1-nya itu di bawah 20.000. Berarti kira-kira ya 30 juta lah satu tahun. Nah, perfilman itu setahun bisa 50 juta, itu S1. Jadi kalau dari CGS sendiri sih, sepertinya tidak ada perfilman. Maksudnya yang kayak perfilman sutradara atau perfilman, coba kita cari. Karena kalau di China, perfilman itu sekolah yang bagusnya yang aku tahu ada dua. Beijing Film Academy sama Shanghai Central Academy of Arts. Itu banyak artis, aktor yang sekolah di sana. Itu dua paling bagus sudah di sana. Di Beijing Kalau dan yang Shanghai. di webinarmu tuh nggak ada yang berhasil beasiswa di tempat lain gitu dari China atau apa yang untuk jurusan kayak seni-seni gitu. Selama ini yang aku tahu belum ada. Hmm. Kalau yang dari PPIDK lo ya, belum ada. Mereka kebanyakannya ya ekonomi, public relation, terus medical, engineering, teknik, terus pendidikan, gitu. Ya, mungkin karena perfilman bondo ya kayak harus tidak no kamera. Betul. Oh, itu begitu mahal. Nah, terus selama kamu beasiswa itu apakah ditanggung? Maksudnya kamu sekali masuk itu untuk seluruh semestermu atau kamu harus mempertahankan nilai tertentu di sana, IP? Ya. Kalau dulu S1 dilihat dari nilai. Karena dia beasiswa universitas. Jadi kayak kalau nilaimu jelek ya universitas berhak kayak langsung mengurangi atau gimana gitu. Dan kalau dulu nilai sama perilaku sih. Kalau misalnya kamu banyak bolosnya, bisa dikurangi beasiswamu. Jadi sisanya harus nombok. Sisanya harus bayar. Oh, begitu. Kalau yang S2 ini sih belum tahu. Belum tahu karena saya baru naik semester 2. Duh, semester 2 lah hari ini. Iya, Kok sekali? semester 2. Belum tahu. Oke, beasiswa LPDP itu rasanya buat ya, S2 sampai S3 ya. Buat S1 Betul, nggak ada, ya. betul. Jadi Februari kan mau buka ini. Tak lihat buat S2, S3. Betul. Oke. Mau S3 lagi dah, C. Terima kasih. Terima kasih banyak atas tawarannya. Saya tidak sanggup. Kak Belan. Mungkin malah Pak Bambang yang mau S3 di luar negeri. Jangan ditinggal. S3 di China ya. Ini S3 apa, Pak? Mempelajari sosialisme, Pak. Bikin bebek packing. Bisa. Bapak, Ibu, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, ada waktu sedikit. Oh iya, tambahan. Di Silakan. China itu ada jurusan religionity, 宗教学. Jadi belajar tentang agama. Tapi agama apa yang dipelajari saya kurang tahu. Semua agama di dunia. Mungkin. Jadi walaupun China itu negara komunis, kalau misalnya kita dari luar negeri memang ada agama, mereka menghormati kok. Jadi jangan takut kalau misalnya sampai sana nanti terus dibully atau tidak diperbolehkan untuk beribadah gitu, enggak. Asik kok sekolah di luar. Ayo ikut sini. Ayo. Jadi kalau ada kampus buat fakultas
religion berarti Pak Tis sama Pak Bambang yang bisa ngajar di sana. Lapangan pekerjaan baru. Bisa. Oke. Yang muda-muda itu yang harus semangat. Ayo, mumpung ada info ini, Yoseba kasih info, tanya supaya bisa kuliah di luar negeri. Tidak menakutkan kok sekolah di luar negeri itu. Jangan takut hilang. Banyak kakak kelas yang imut-imut ini pasti akan membantu kalian. Maksudnya orangnya di sana pasti ngewangi ta, maksudnya orang Betul, ngomong lokal. betul, Karena dia memahami kita ini foreigner gitu ta. betul. Pasti dibantu, nggak mungkin hilang. Cuman ini bahasanya sih itu di anu kan, dikuatkan. Betul. Oke. Bisa juga kalau misalnya nggak bisa bahasa sama sekali, sampai sana minta tolong kakak kelas untuk jemput dari bandara sampai kampusmu, gitu bisa. Duh, kita gak bisa bahasa sama sekali, gue bisa dapat beasiswa ta emangnya. Bisa. Wah, Bisa. atau itu? Kalau dulu ya, mungkin sekarang itu jumlahnya udah dikurangi, Cek. Dulu itu kalau S1 atau S2, atau bahkan S3, mau ambil bahasa pengantar Mandarin, tapi HSK-nya nggak cukup, itu dikasih setahun belajar bahasa Mandarin. Dengan syarat habis 1 tahun itu, kamu harus lulus HSK 4. HSK 4 itu hitungannya level 4 gitu kan ya? Itu. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya, karena kan pandemi, jadi kebijakan beasiswanya itu banyak yang dikurangi, banyak yang dirubah, banyak yang dikurangi gitu. Tapi mungkin masih ada, walau jarang. Iya. Soalnya mungkin ada yang khawatir mungkin ya, keluar negeri saya kok ya. Aku dulu tuh kuliah S3 itu juga ada tawaran kan, itu harusnya ada program Sandwich, bukan tawaran, program Sandwich ke Belanda. Itu ya biaya sendiri, tapi kalau dosen bisa ngajukan dari LPDP. Ya, promotorku ada orang lain, kopromotorku ngomong, nggak masukkan tas Sandwich ngawurai ke Belanda, ngomong bahasa apa aku di Belanda kan, agak iso bahasa Belanda. Beli makanan di pasar gak iso, beli kelaparan di mana gak bisa pelok, rasanya kayak ekstrim bahasa Belanda rek. Tapi kalau fun ya harus sih, karena kan hidupnya berbeda dengan apa ya, kayak membuka wawasan ya. Betul. Dunia tidak selesai, betul. kita tahu. Beda sekali dengan Indonesia pokoknya. Di sana pertama kali aku naik MRT. Oh iya. Betul. Sedangkan tahun 2021 Jakarta baru ada. Naik bis Jakarta dhisik mesti ini. Baru. Nah, itu. Oh ya, terus ini juga ada website, ada Mandarin English. Kalau misalnya mau belajar bahasa Mandarin, ini ada Chinese Bridge. Dia itu kayak sebuah organisasi untuk biasanya kalau lomba-lomba Mandarin dia yang ngadain, terus lomba Mandarinnya internasional dia, global gitu. Terus kalau misalnya mau belajar Mandarin, di sini bisa 3 ini. Lalu sekolah-sekolah tuh biasanya juga ada yang ngadain winter camp, summer camp 2 minggu, seminggu gitu, 10 hari, itu via sini juga, Chinese Bridge. Dan itu gratis. Summer camp-nya di sana? Online. Kalau sekarang online. Kalau sekarang online. Anggapannya apa itu berarti? Ngapain? Belajar bahasa gitu ya? Betul, belajar bahasa, belajar culture, budayanya Tiongkok, terus ada PR-nya juga. Nah, ini universitas yang biasanya ada Chinese Bridge. Kalau misalnya offline, summer camp itu bisa 2 bulan. 2 bulan. Begitu.
Ya, bagus ya ini banyak, betul kan banyak itu kan banyak kampus yang terlibat gitu kan. Betul. Ini kan anggapannya kursus singkat ya, itu toh. Pembelajaran non degree yang sangat singkat sih, Ci. Lagi ada Central Conservatory of Music Beijing Film Academy yang menarik. Nah ini yang aku bilang mahal ini tadi. Banyak artis di sini. Mungkin kalau kalian punya artis kesukaan di China dan mereka lulusan sini, boleh masuk sini lah, coba-coba. Beijing ada Beijing Government Scholarship sih, itu full juga. Ada full, ada partial. Mungkin kalau mau nyoba. Terus Central Conservatory of Music ini sepertinya di Shanghai. Begitu. Oke. Kalau yang suka olahraga juga ada ini Beijing Sport University. Ya ampun, olahraga di luar negeri. Univ sport terbaik. Gitu kan? Iya. Terus ada forestry juga, kehutanan. Ada traditional Chinese medicine juga. Ada arsitek Initian yang Jeonju University. Begitu. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Oke. Terima kasih. Thank you informasinya, Yosefa. Terima kasih banyak. Semoga yang disampaikan bisa berguna mungkin buat teman-teman, Bapak Ibu di sini yang punya teman atau apa mungkin anak yang ingin kuliah di luar negeri atau ingin hidup di luar negeri tetapi memanfaatkan beasiswa. Tujuannya hidup di luar negeri. Sarananya sekolah dan beasiswa agar disetujui orang tua. Loh. Ya itu semoga informasinya berguna. Lengkap sekali. Thank you, Yosefa. Mungkin Pak Bambang bisa tutup. Oke. Ya, thank you ya, Yosefa, infonya. Menarik ya, sekali. Teman-teman yang lain bisa berpikir. Ya, tadi walaupun tidak bisa bahasa sama sekali, ada kesempatan untuk belajar di sana. Ya kan? Itu ya tadi Paula ada hidden agenda gitu. Yang penting bisa keluar negeri gitu. Alasannya sekolah. Betul loh Pak, kan pinginnya keluar negeri caranya. Wah, sekolah dulu. Ya, saya kira tidak ada yang salah kalau kita bisa punya banyak pengalaman ya, banyak melihat sesuatu, pikiran kita jadi terbuka ya. Kalau kita ini di rumah terus, di Indonesia terus itu kadang-kadang terlalu manja gitu. Nanti kalau sudah di sana sendiri, jauh dari orang tua, jauh dari siapa-siapa itu nanti bisa jauh lebih dewasa hidup itu gitu kelihatannya. Harus ditempa. Oke, thank you. Maaf ada yang tanya di chat room. Ada 2 pertanyaan. Ya, pertanyaannya baru kebaca. Jawablah, Sista. Apa itu? Oke. Jawab dari Bu Wida dulu ya. Bedanya China dan Taiwan. Kalau dari segi luas itu beda. Terus kalau dari segi bahasa penggunaan itu juga beda, Bu. Kalau China Mandarinnya simplified, kalau Taiwan tetap tradisional. Jadi kalau tradisional lebih rumit sedikit tulisannya. Terus yaitu masalah politik sih kalau China dan Taiwan itu. Nah, lalu kalau beasiswa jujur karena saya belum pernah ke Taiwan, maksudnya belum pernah daftar beasiswa ke Taiwan, jadi saya kurang tahu susah atau tidaknya. Kalau menurut saya sih, karena saya memang udah di China, ya menurut saya Taiwan tuh susah. Tapi itu relatif, maksudnya ya karena kan saya udah kebiasa dengan kayak misalnya dokumen yang diperlukan China, lalu kayak timeline pendaftaran beasiswanya, jadi kayak udah sama China udah kayak deket banget gitu. Jadi itu tergantung sih.
Bu. Tergantung jodoh. Maksudnya jodoh tidak dengan tempat itu. Lalu jurusannya. Lebih baik kalau memilih universitas tidak hanya beasiswanya saja, tapi juga jurusannya. Misalnya jurusan itu bagusnya lebih bagus di China atau di Taiwan. Itu juga nanti bisa dimasukkan sebagai alasan memilih kampus di study plan. Jadi plus minus. Semoga menjawab ya, Bu Ida. By the way ya, di Taiwan ingatku tuh juga banyak yang pemerintah kayak buka scholarship lumayan ya. Karena beberapa klien itu ada yang ngurus dokumen itu ya buat ngurus beasiswa ke Taiwan. Kayak jadi lumayan banyak kelihatannya orang-orang yang kuliah S2 gitu ya, dari UNESA dia terus kuliah S2 di Taiwan. Pas gimana ceritanya, pokoknya dapat lah gitu. Oke, silakan dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Yes, betul. Terus lalu dari Kak Susani, tidak harus bisa bahasa asing, iya, tapi paling tidak menguasai, bukan paling tidak menguasai, paling tidak mengerti bahasa Inggris atau bahasa China sedikit kalau mau ke Tiongkok. Bagaimana komunikasinya itu adalah sebuah challenge yang harus diselesaikan ketika study abroad, pergi ke luar negeri. Tidak disarankan sih, tidak bisa sama sekali kalau Inggris ya. Paling tidak mengerti dan bisa ngomong, bisa tanya, saya hari ini mau ke sini, tolong tunjukkan jalan. Atau saya mau makan ini, di mana saya bisa mencari. Kalau di China, kalau misalnya kalian cuman baru bisa Inggris saja, belum bisa Mandarin, usahakan tanya ke orang muda. Jangan tanya ke susuk-susuk tante-tante yang udah tua, karena mereka nggak akan ngerti. Bahkan mereka kadang itu nggak ngerti Mandarin, mereka ngertinya bahasa daerah. Kalau kita kayak Surabayaan. Nah itu. Mungkin begitu. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, thank you. Silakan Pak Bambang. Ya. Pokoknya kuota ada terus, ada Google Translate ya, beres. Betul. Ada Pleco, kamus Pleco kita pakainya. Iya. Oke. Puji Tuhan, ya waktunya sudah habis. Nanti lain kali kita mungkin bisa sambung lagi. Terima kasih semua yang sudah join malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Youth GBI Graha, di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan materi pemaparan yang diberikan oleh Yoseba kiranya boleh memberikan pemahaman untuk kami membuka wawasan kami secara khusus untuk anak-anak yang masih ada di dalam studi, konsentrasi dalam studi dan melanjutkan studi berikutnya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan supaya boleh mendapatkan kesempatan di dalam beasiswa yang mereka akan dapatkan jika mereka menginginkan kuliah di luar daripada Indonesia. Terima kasih, kiranya pertolongan Tuhan tetap menyertai. Kami berdoa untuk Yoseba di dalam studi S2-nya yang sedang berlangsung, kiranya juga Tuhan memberkati dan apapun yang dikerjakan, kiranya pertolongan Tuhan tetap menaungi dan jadikan Yoseba menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan dengan apa yang dia bisa berikan untuk boleh membantu menolong rekan-rekan yang lain untuk boleh maju bersama-sama. Terima kasih, berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kiranya pertolongan, kasih, anugerah, kemurahan Bapa dan kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan terus menyertai, memberikan pertolongan dalam setiap langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur, kami memohon doa kami peralaskan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.